Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Safira dengan NIM 8605472225. Saya mahasiswa dari program studi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Saya dari UPBJJ, UT Daerah Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Selamat menyaksikan. Di era digital seperti sekarang, pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi mempermudah akses informasi, tetapi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal karakter dan cara belajar peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pilar-pilar pendidikan sebagai dasar agar pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang pertama itu ada makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar utama atau fondasi yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar ini menjadi acuan dalam menentukan tujuan, proses, hingga hasil dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, pilar pendidikan berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan nilai-nilai kehidupan. Di era digital, keberadaan pilar ini menjadi sangat penting. Hal ini karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat membuat pendidikan kehilangan arah jika tidak memiliki landasan yang kuat. Dengan demikian, pilar pendidikan tidak hanya menjadi dasar teori, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menghadapi perubahan zaman. Lalu yang kedua itu ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama dalam pendidikan yang hingga saat ini masih sangat relevan, yaitu yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, tidak hanya dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru menunjukkan etika dalam berkomunikasi di media digital dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Lalu yang kedua itu ada ing matya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator yang mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar. Contohnya, guru menggunakan media pembelajaran seperti video, kuis interaktif, atau diskusi online agar siswa lebih terlibat. Lalu yang ketiga ada tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan agar siswa dapat belajar secara mandiri. Misalnya, siswa diberi kesempatan mencari informasi dari internet, tetapi tetap diarahkan agar mampu memilih informasi yang benar. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Prinsip ini juga menjadi dasar penting yang tetap relevan untuk diterapkan dalam pendidikan di era digital saat ini. Lalu yang ketiga, itu ada analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Namun, menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Yang pertama ada banjir informasi atau overload informasi. Saat ini siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Contohnya, banyaknya berita hoaks di media sosial. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam membimbing literasi digital siswa agar mampu berpikir kritis. Lalu yang kedua ada pembelajaran daring atau online. Pembelajaran yang dilakukan secara online memberikan kemudahan, tetapi juga memiliki kendala seperti kurangnya interaksi langsung. Misalnya, siswa menjadi kurang aktif atau hanya sekedar hadir tanpa benar-benar memahami materi. Lalu yang ketiga itu ada menurunnya interaksi sosial dan karakter. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat siswa kurang berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat mempengaruhi sikap sosial seperti kurangnya empati dan kerjasama. Lalu yang keempat itu ada perubahan peran guru di era digital. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, karena siswa bisa belajar dari internet. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami dan menyaring informasi. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah akses belajar, membuat pembelajaran lebih menarik, dan memungkinkan belajar kapan saja dan di mana saja.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai pendidikan tetap diterapkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara tidak hanya masih relevan, tetapi justru menjadi semakin penting di era digital saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi, pendidikan tidak boleh kehilangan arah dan hanya berfokus pada aspek akademik semata. Nilai-nilai seperti keteladanan, motivasi, dan pembimbingan tetap menjadi dasar utama dalam membentuk karakter peserta didik. Tanpa adanya penerapan pilar pendidikan yang kuat, teknologi justru berpotensi memberikan dampak negatif, seperti menurunnya sikap kritis dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penanaman nilai-nilai pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan bijak dalam menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu tutor yang telah menyimak presentasi saya dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.